Geger, jagat dunia sosial media dihebohkan dengan dugaan aksi tidak biasa yang dilakukan oleh fashion stylist Wanda Hara yang selama ini dikenal dekat dengan banyak selebriti kenamaan tanah air seperti Nagita Slavina dan Shandy Purnamasari, istri pengusaha Juragan 99. Diduga ikut dalam sebuah kajian keagamaan di mana ia duduk di dalam bagian perempuan. Bahkan ia pun mengenakan cadar atau nikab untuk menutupi identitas aslinya. Aksi yang dilakukan Wanda Hara ini seperti diketahui menjadi perbincangan publik setelah pertama kali diunggah oleh warganet di sosial media. Tak ayal, hal ini pun langsung mengundang kemarahan besar dan ungkapan pedas dari beberapa warganet termasuk dari Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pula komentar yang diberikan oleh Nikita Mirzani dengan hal tersebut? Seperti apa pula kemarahan Nikita yang mengaku agama yang dianutnya seolah dipermainkan oleh fashion stylist tersebut? Dan benarkah pula di tengah kemarahannya untuk Wanda Hara, di balik hal tersebut diam-diam Nikita Mirzani pun kini tengah berjuang lantaran diduga dilaporkan oleh seseorang ke Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, menjadi perbincangan hangat setelah aksi yang diduga dilakukan dengan cara ikut serta dalam sebuah acara kajian yang dibuat oleh salah satu pemuka agama terkemuka di tanah air. Buntut dari hal ini, fashion stylist yang kabarnya biasa menangani busana istri Raffi Ahmad yaitu Nagita Slavina langsung menjadi perbincangan publik dan tidak terkecuali dari Nikita Mirzani yang seolah geram dengan aksi yang dilakukannya. Dikutip tim Intens Investigasi dari akun sosial medianya, Nikita Mirzani pun seolah merasa janggal mengapa hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan dari beberapa rekan selebriti di tanah air yang ikut dalam kajian tersebut. Seperti diketahui, dalam potret yang memperlihatkan Wanda Hara tengah berbusana muslim rapi ditambah dengan cadar atau nikab yang menutupi bagian wajahnya. Dalam potret juga memperlihatkan beberapa selebriti seperti halnya Nagita Slavina, dua adik iparnya Shanas dan Nisha, serta istri dari pengusaha Juragan 99 Shandy Purnamasari. Jadi pemirsa, setelah gue cek, ternyata Ustadz itu memang suka bikin kajian. Kajiannya tuh nyampur, ada cewek ada cowok, tapi dipisah cuma dalam satu ruangan. Nah, yang gak gue habis pikir itu adalah kenapa si Wanda ini bisa bercadar. Berarti kan teman-teman di sekelilingnya itu mensupport. Kalau nggak mensupport nggak mungkin si Wanda Hara ini ada di tengah-tengah perempuan. Ustadznya pun kena prank. Yang gue gak habis pikir lagi dan lucu, ya Shandy, ya Nagita Slavina itu kan udah bolak-balik umroh, sudah naik haji juga. Masa sih nggak bisa ngomong ke temennya, bilang gini, Wanda untuk kali ini lo nggak usah ikut ya, atau kalau lo mau ikut lo di tempat laki-laki aja. Nanti kalau mau foto atau apapun itu lo bisa gabung sama kita. Sesederhana itu. Wanda Hara, kali ini lo harus sadar kalau lo tuh salah. Kajian atau pengajian itu bukan cosplay. Lo bisa menjadi seorang perempuan memakai cadar ada di tengah-tengah perempuan, barisan perempuan. Gak gitu konsepnya, Wanda Hara. Yang salah harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Terus kalau ada yang bilang, pasti dia udah dikasih tahu sama circle-nya, apalagi Gigi, apalagi Shandy dan lain-lain. Gak mungkin Wanda Hara itu gak ngedengerin mereka, guys. Karena Wanda Hara itu masih miskin. Ya, kerjanya cari duitnya sama mereka.
Nggak mungkin tiba-tiba dia ngebatu. Kecuali Wanda Hara kalau mau liburan beli tiket sendiri, atau dia udah punya private jet, hidupnya udah enak, mungkin dia bisa ngebatu. Tapi kalau untuk urusan ini dia nggak mungkin ngebatu, say. Dia mau nggak dapet job lagi. Setali tiga uang dengan apa yang menjadi keresahan Nikita Mirzani yang diabadikan di akun media sosialnya. Sepertinya keresahan yang sama juga dibubuhkan oleh warganet di salah satu potret yang memperlihatkan ibu dari Rafatha dan Rayansa itu tengah bersama sang suami dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menuliskan kalimat panjang seperti berikut ini. Laki-laki menggunakan baju muslimah plus cadar mengotori identitas muslimah. Dear Bu Haja Nagita Slavina yang terhormat, harusnya Ibu Haji baca sih apa yang jadi keresahan netizen saat ini. Let me tell you again from this comment. Ibu Haji Nagita Slavina, Masya Allah, haji loh ini, ilmunya gak main-main. Ibu dan teman-teman ibu pada saat kekajian Ustadz kemarin membawa seorang pria yang bersembunyi di balik cadar atau nikab, yang dimana pastinya Ibu Haji dan kerabat hajinya Ibu Nagita Slavina, Queen Haji, sudah pasti mengetahui hal tersebut. Tapi kenapa kalian gak cegah? Kalau emang pria tersebut mau betul-betul kekajian, silahkan duduk ke tempat yang memang untuk pria. Kenapa nggak ada yang ngomong ke dia? Kenapa kalian biarin sampai harus seviral ini? Kalian nggak capek? Dari kemarin kalian terus yang disoroti. Ujung-ujungnya apa? Diam. Biarin kek. Sejalan dengan apa yang dituliskan oleh warganet, Nikita Mirzani juga beranggapan jika permasalahan ini bisa saja membuat Wanda Hara mendekam di balik jeruji besi karena pasal penistaan agama. Apalagi Nikita Mirzani dalam pernyataannya di media sosial juga sempat mengutip permasalahan serupa yang agaknya mirip dengan kejadian ini dan membuat pelakunya pun dijebloskan ke balik jeruji besi pada saat itu. Meski begitu, Nikita pun memiliki keyakinan sendiri Wanda Hara bisa bebas karena mempunyai circle yang cukup memiliki pengaruh besar di tanah air. Terus banyak yang nanya, Kak kayak gitu bisa masuk penistaan agama nggak? Bisa. Asal Wanda Hara ya, si Ninja Warrior ini bercadar ya, temenannya sama Kang Bakso, Kang Semir, Kang Cilok, kuli bangunan, Kang nasi goreng, bisa langsung dia di penjara tuh, bisa banget. Karena banyak tuh penistaan-penistaan agama yang masalahnya sepele, tapi tiba-tiba langsung di penjara, dihukum banyak. Tapi Wanda Hara itu akan aman. Kenapa? Karena dia bertemannya, kalian tahu sendiri kan, lihat aja di akunnya siapa-siapa teman baiknya. Lihat di feednya, siapa-siapa teman baiknya. Ngiri-ngiri say. Sementara itu, tidak lama setelah kehebohan yang dibuatnya, Wanda Hara memang tiba-tiba saja muncul dan meminta maaf dengan aksi yang dilakukannya. Mengaku khilaf dengan kejadian yang terjadi dan melakukan hal tersebut karena minimnya pengetahuan agama yang dimilikinya. Ia pun meminta maaf kepada publik di tanah air, penyelenggara acara dan juga ustadz, serta seluruh masyarakat di tanah air yang sebelumnya telah mengecam aksi yang dilakukannya tersebut. Mendengar hal ini, kegeraman Nikita pun agaknya sudah sedikit memudar. Apalagi dalam akun media sosialnya, ia pun juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wanda Hara dan seolah yakin jika permintaan maaf yang dilakukannya benar-benar tulus atau tanpa embel-embel apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya
Saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Anan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah ya, jangan diperpanjang lagi soal Wandahara. Dia sudah mengakui kesalahannya, sudah. Yang penting dia sudah mengakui kesalahannya, cukup. Ini jadi pelajaran buat Wandahara ya. Didoain aja, semoga Wandahara bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Dah. Soalnya gue juga udah video call sama Wanda. Ya, dia sudah mengakui bener-bener dia salah. Tadi juga dia udah sedih. Ya sudah. Gue juga bilang sama Wanda, ya udah. Teruslah berkarya, teruslah menjadi stylist nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya ini bukan pelajaran untuk Wandahara aja, tapi Wandahara very gentleman, dia sudah meminta maaf sama masyarakat Indonesia, sudah jangan diperpanjang lagi ya. Ini pelajaran untuk semua warrior di luar sana yang belum sadar bahwa mereka adalah laki-laki. Mau kalian tebas itu burung perkutut kalian tetap laki-laki ya. Mau pakaian perempuan kek, mau berdandan kek, terserah. Tapi kalau untuk urusan agama jangan dimain-mainkan. Gue juga pendosa, gue aslutunya ngerti, paham tentang agama, tapi gue gak akan pernah mainin agama yang gue anut dan gue percaya. Ya, aksi memaafkan yang dilakukan Nikita Mirzani sepertinya dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Apalagi Nikita sendiri sebenarnya tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Wandahara. Meski begitu, penasaran dengan bagaimana reaksi pemuka agama Islam mengenai hal ini. Tim Intens Investigasi pun mencoba untuk menghubungi Ustadz Dery Sulaiman selaku pemuka agama Islam di tanah air. Lantas, bagaimanakah Ustadz Dery mendengar hal tersebut? Benarkah pula dalam Islam penggunaan cadar atau nikab sebenarnya diperbolehkan dengan sebuah alasan? Itu sebuah kesalahan dan aku tengok dia sudah minta maaf kan. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW saja, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat kita menyerupai laki-laki, dan itu tidak perlu ditafsirkan lagi kan, itu sangat jelas. Jadi sebetulnya kalau memakai cadar bagi laki-laki nggak apa-apa. Aku juga sering kok memakai cadar kayak gini. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam karena terlalu ganteng kemana-mana dia tutup wajahnya. Tapi itu tidak menyerupai perempuan. Tapi kalau niqab yang dipakai sama Wandahara itu niqabnya untuk perempuan, ya itu salah. Dia kan laki-laki. Dan buktinya dia datang ke pengajian itu di salah satu tanda dia itu ada keinginan untuk dekat dengan Allah. Ya, cuman caranya yang salah dan lingkungan pergaulannya yang salah. Saya rasa kalau dia bergaul sama saya dan teman-teman, kita akan ajarkan dia jadi laki-laki tulen. Di balik respon yang diberikan aktris Nikita Mirzani terkait hal yang dilakukan Wandahara dalam sebuah kajian keagamaan Islam yang diselenggarakan belum lama ini, kemunculan Nikita dan berbicara mengenai sebuah kasus agaknya sudah jarang terlihat, apalagi pasca hubungannya kandas dengan seorang pria belum lama ini. Meski begitu, kemunculan Nikita rupanya berbuntut panjang setelah salah satu pihak kembali menindaklanjuti hal yang diduga dilakukan Nikita dahulu. Lantas, apakah hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi,
kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya, pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti diketahui sebelumnya, warganet pun sempat dihebohkan dengan kabar dari judi online yang seolah meresahkan dan berimbas panjang. Di antaranya, tidak jarang pelakunya sampai kehilangan nyawa karena hal ini. Untuk itu, beberapa masyarakat dan praktisi hukum di tanah air pun melakukan segala cara untuk mencegah hal ini kembali terjadi. Di antaranya, melaporkan sejumlah nama termasuk para selebriti tanah air yang diduga mengiklankan atau di-endorse judi yang dilakukan secara daring tersebut. Salah satu selebriti dari banyak nama yang diduga sudah dilaporkan adalah Nikita Mirzani yang diduga sempat melakukan hal tersebut dan diunggahnya lewat akun media sosialnya. Lantas, seperti apa pelapor kembali menjelaskan terkait pelaporannya tersebut? Benarkah pula dari sejumlah nama yang dilaporkan, beberapa pihak juga telah diperiksa oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah dilakukannya. Baik, dengan hari ini dengan kedatangan saya, 1 bulan yang lalu kami juga sudah pernah melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, dan informasi yang kami dapat terkait dengan masalah kasus dugaan promosi judi online yang melibatkan artis Nikita Mirzani bersama influencer yang lainnya dan juga Wulan Guritno. Maka hari ini kami mendukung Barreskrim Mabes Polri untuk mengungkap tuntas, lakukan pendalaman dan lakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti yang kuat untuk menjadikan sosok artis Nikita Mirzani bisa menjadi tersangka jika terbukti dia melakukan promosi judi online. Dan kami ketahui bahwa adanya pemeriksaan dalam waktu kemarin. Kami juga dapat informasi dari media bahwa ada pemeriksaan beberapa hari yang lalu. Justru ini menjadi motivasi kami untuk mendorong Barreskrim lebih intens lagi untuk menuntaskan kasus promosi judi online yang hari ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Sementara itu, Nikita Mirzani memang sebelumnya sempat membantah dugaan yang dilayangkan kepadanya tersebut. Dan kabarnya sempat dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Lantas, sebenarnya pasal apakah yang bisa disangkakan oleh publik di tanah air yang diduga dengan sengaja mempromosikan judi online? Benarkah hal tersebut bisa membuat mereka terancam pidana kurungan dan atau denda yang bisa mencapai angka miliaran rupiah? Kalau endorse judi online sendiri itu pasalnya jelas, ada yang selalu berulang pasalnya di tahun 2016, di revisi tahun Undang-Undang ITE tahun 2016, juga di revisi yang terbaru di tahun 2024, yaitu Undang-Undang nomor 1 ya, Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2 tahun 2000, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 1 miliar. Itu di tahun 2016. Akan tetapi setelah revisi, pasalnya tetap sama, pasal 27 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, tapi ancamannya sekarang menjadi paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.
Di balik komentar Nikita mengenai permasalahan yang dialami Wanda Hara dan dugaan jerat hukum yang diduga akan menantinya. Belum lama ini, Nikita pun sempat angkat bicara mengenai hebohnya operasi plastik atau oplas yang sedang ramai di kalangan selebriti. Lalu, seperti apa reaksi Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ramainya para selebriti yang mengaku telah melakukan operasi plastik demi penampilan memang sempat mendapat respon dari publik. Contohnya adalah aksi yang diduga dilakukan Mahalini pasca pernikahannya dengan Rizky Febian yang mengundang tanda tanya besar warganet lantaran melihat ada perubahan yang signifikan dari wajah penyanyi yang akrab disapa Lini tersebut. Menanggapi hal ini, Nikita Mirzani pun kembali menuturkan tidak usah mendengarkan omongan netizen karena tentu selebriti mengeluarkan kocek dari kantungnya sendiri dan jika hasilnya bagus juga memuaskan diri sendiri serta pasangannya. Nikita juga mengaku hal tersebut wajar dan ia salah satu orang yang juga melakukan hal tersebut. Lantas, adakah keinginan Nikita Mirzani untuk kembali melakukan operasi plastik serupa seperti yang kini sedang banyak dilakukan para selebriti? Jangan didengerin, oplas nggak ada salahnya sih. Oplas apa saja kan yang dirubah, bentuknya kan diri sendiri, pakai duit sendiri. Sekarang fenomena orang operasi kayaknya udah biasa aja ya, karena memang penting sih. Kalau menurut gua, karena gua nggak mau jelek, gua memilih untuk enak dilihat, bukan jadi cantik ya, tapi enak dilihat. Buat gua tuh jadi kebutuhan yang biasa aja sekarang. Kalau di luar negeri kan operasi udah kayak apa ya? Ya kayak untuk ya bangga aja gitu sama orang-orang yang udah operasi. Mereka yang udah operasi tuh bangga aja gitu. Kalau di sini kan rasanya kayak tabu gitu ya. Tiba-tiba udah lama nggak ketemu, kok ini berubah? Oh enggak kok, ini DNA dari Tuhan gitu kan. Padahal operasi sebenarnya nggak masalah, nggak usah malu lah. Yang penting jadinya bagus. Penting lah kalau buat gue, penting banget. Tapi kalau sekarang mau tanya mau operasi lagi enggak, karena sudah buat gue ini sudah termasuk yang bagus. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.